Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Kita berdoa selalu semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan semoga wabah penyakit virus corona ini segera hilang dari muka bumi ini. Supaya kita bisa belajar tatap muka lagi ya. Supaya bisa ke sekolah lagi, supaya bisa bertemu dengan teman-teman, terus supaya bisa bertemu dengan bapak ibu guru di sekolah. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar tentang simbiosis. Tahu nggak apa itu simbiosis? Nah, setelah belajar simbiosis nanti, setelah Bapak paparkan, kamu akan belajar membuat pamflet. Jadi tujuannya hari ini adalah belajar simbiosis dan belajar membuat pamflet. Pamflet adalah sebuah selembaran yang berisikan tentang gambar dan teks informasi tentang apa? Ya, tentang apa yang ingin kamu sampaikan, informasi apa yang ingin kamu sampaikan. Nah, khusus hari ini kamu akan belajar membuat pamflet tentang simbiosis makhluk hidup. Nah, oleh karena itu kamu harus tahu dulu nih, apa sih simbiosis itu? Disimak ya. Oh iya, kita belum berdoa dulu nih. Bagusnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi sama-sama kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, langsung saja ya. Ini dia tentang simbiosis. Nah, simbiosis adalah hubungan atau interaksi antar makhluk hidup. Hubungan atau interaksi antar makhluk hidup dari dua jenis individu yang berbeda. Kita ulangi ya. Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antar makhluk hidup dari dua jenis individu yang berbeda. Paham? Oke, good. Dicatat ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang ekosistem, kemudian belajar rantai makanan, belajar aliran energi yang ada di rantai makanan. Nah, sekarang kita belajar simbiosis. Dari yang tadi kita pelajari sebelumnya, pasti kan ada hubungan ya, ada hubungan antar makhluk hidup. Nah, hubungan antar makhluk hidup ini ya dari dua individu yang berbeda disebutnya adalah simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah interaksi yang saling menguntungkan. Jadi bagus ya, positif. Yang satu untung, yang satunya juga untung. Simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan. Jadi makhluk yang pertama sama makhluk yang kedua ini sama-sama ada hal yang diuntungkan. Contohnya apa ya Pak Guru? Contohnya kamu pernah melihat kupu-kupu? Nah, kupu-kupu hinggap di bunga. Kupu-kupu hinggap di bunga ngapain ya? Ya, kupu-kupu hinggap di bunga untuk mendapatkan makanan. Makanan kupu-kupu adalah nektar yang ada di dalam bunga. Nektar madu yang ada di bunga. Kupu-kupunya dapat untung nggak? Dapat untung dong, karena bisa makan. Nah, sedangkan bunganya diuntungin nggak? Kalau kupu-kupunya nemplok ke dalam bunga, bunganya diuntungin nggak? Diuntungin. Kenapa diuntungin? Karena si kupu-kupu ini akan membantu proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu adalah bertemunya benang sari dengan kepala putik. Ya, serbuk sari jatuh ke dalam kepala putik, itu akan terjadi penyerbukan. Nah, kalau misalkan terjadi penyerbukan, tumbuhannya itu kan bisa menjadi berkembang biak ya. Jadi sama-sama menguntungkan. Si kupu-kupunya untung karena dapat makan, si bunganya juga untung karena dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Nah, selain itu ada lagi, contohnya kerbau dengan burung jalak. Kamu pernah melihat kerbau? Nih, contohnya ya, gambar kerbau. Nah, di kepalanya ada burung jalak.
di badannya, ya di sekitar si kerbau ini selalu ada burung yang hinggap. Itu adalah burung jalak. Burung jalak memakan kutu-kutu yang ada di si badan kerbau. Jadi dia numpang di situ untuk ngapain? Untuk makanin kutunya si kerbau. Si jalaknya untung nggak? Untung dong, karena dia dapat makanan dari kutu yang ada di badan kerbau. Sedangkan kerbau untung juga nggak? Iya, kerbaunya juga untung. Kenapa? Karena dengan kutunya dia makanin kerbau, dia jadi nggak dimakanin burung jalak, dia jadi nggak gatel lagi kan? Dia kutunya hilang gitu. Nah, jadi dibantu oleh burung untuk mengambil atau menghilangkan kutu-kutu yang ada di kerbau. Nah, banyak lagi contoh simbiosis mutualisme lainnya. Nah, kamu nih ya, kamu sama teman juga harus berhubungan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini jadi saling menguntungkan ya, positif, harus kita tiru. Nah, selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme. Pengertiannya nih atau penjelasannya, simbiosis komensalisme ini yang satu untung, yang satu biasa-biasa aja, nggak untung nggak rugi juga. Jadi yang satu untung nih, yang satu biasa-biasa aja, nggak rugi nggak untung. Mau ada dia nggak ada dia nggak merasa untung dan nggak merasa rugi. Sedangkan yang satu merasa untung sendirian. Contohnya apa? Contohnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Kamu tahu nggak ikan hiu dan ikan remora ini kenapa disebut komensalisme? Jadi ikan remora ini suka sekali mengikuti ikan hiu di bawahnya. Ikan remora itu yang kecil ya. Nah, ikan remora ini mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Ikan remora ini mendapatkan keuntungan. Keuntungannya adalah dia jadi aman. Ikan hiu kan predator atau konsumen puncak. Ikan remora di bawahnya. Dia tidak akan terancam oleh makhluk-makhluk yang lain yang ada di laut. Karena dia berlindung di balik badannya si ikan hiu. Jadi ikan remora mendapat keuntungan karena ia jadi aman, mendapatkan perlindungan, mendapatkan keamanan tuh dari ikan hiu. Plus sisa-sisa makanan yang ada di sekitar badannya ikan hiu itu jadi dimakan sama ikan remora. Sedangkan ikan hiu tidak merasa rugi, tidak merasa untung juga dengan kehadiran si ikan remora. Nah, contoh lainnya nih ada kamu pernah melihat bunga anggrek? Contoh komensalisme yang lainnya adalah interaksi antara bunga anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Jadi bunga anggrek ini kan gambarnya gini nih. Ya, jadi si bunga anggrek mendapatkan untung karena dia bisa jadi punya tempat tinggal, tempat dia untuk tumbuh, tempat dia untuk berkembang. Nah, sedangkan pohon yang ditumpanginnya, misalkan ada pohon mangga atau pohon jambu atau pohon apapun itu yang ditumpangin, dia nggak merasa untung dan dia juga nggak merasa rugi gitu. Itu ya. Nah, itu contoh komensalisme. Nah, sedangkan yang satu lagi simbiosisnya namanya adalah parasitisme. Parasitisme ini yang satu untung, yang satu rugi. Yang satu untung, yang satu rugi. Jadi nggak bagus ya. Karena yang satu untung, yang satu rugi kan nggak bagus. Contohnya apa nih? Contohnya adalah misalkan si pohon padi lah, misalkan pohon padi ya. Pohon padi dengan hama atau wereng atau hama ya. Hama ini misalkan wereng atau ulat dan sebagainya. Si pohon padinya dirugikan, sedangkan si ulat merasa untung. Ulatnya makanin si pohon sampai pohonnya habis dan mati. Itu ya contohnya. Itu adalah contoh parasitisme. Terus contohnya lagi misalkan jamur dengan manusia. Manusia dengan jamur. Kalau misalkan jamur tinggal di kulit manusia kan jadinya kan bisa jadi penyakit. Misalkan penyakit kudis, penyakit kulit dan sebagainya. Jamur juga ada di kulit-kulit atau di tubuh-tubuh hewan tertentu gitu ya. Itu akan salah satu contoh parasitisme. Terus di tumbuhan, antar tumbuhan juga ada, yaitu tumbuhan benalu dengan tumbuhan yang ditinggalinya. Kalau benalu ini ya, benalu ini tinggal di pohon lain gitu ya, pohon yang besar. Pohon yang besar ini akan diambil makanannya. Jadi serapan makanannya yang ada di dalam tubuh si pohon yang besar diambil oleh si benalu. Benalunya tumbuh subur, tambah besar, sedangkan si pohon yang tinggalinya itu akan mati. Karena apa? Karena makanannya habis diambil oleh si benalu. Jahat ya, kita nggak boleh seperti benalu.
tinggal untuk kepentingan kita sendiri. Tidak boleh ya. Tidak boleh merugikan orang lain. Nah, itulah tentang simbiosis. Ada berapa simbiosis antar makhluk hidup? Ada 3. Yang pertama, mutualisme. Cakep, mutualisme cakep nih, boleh dicontoh karena saling menguntungkan. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Yang satu untung, yang satu nggak masalah, nggak untung nggak rugi gitu. Nah, sedangkan yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Nggak cakep, jelek ya, jelek, nggak boleh dicontoh karena yang satu untung, yang satu rugi. Nah, itulah tentang simbiosis. Setelah ini kamu akan belajar tentang membuat pamflet. Nah, ini ada contoh gambar pamflet tentang tips hidup sehat dan tentang melawan COVID-19. Nah, setelah ini kita akan belajar membuat pamflet tentang simbiosis. Nah, simak cara pembuatan pamflet di video berikutnya ya. Video hari ini, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Yuk kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.